Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita belajar bahasa Indonesia menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Oke, diperhatikan ya. Untuk memahami inti suatu informasi dari hasil pengamatan dapat dilakukan dengan cara membuat kesimpulan laporan. Perhatikan anak ya. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Jadi di sini nanti memberikan suatu teksnya ya. Untuk menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasamu sendiri, meski bahasa yang sangat sederhana ya. Dan kesimpulan umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi yang didapat dalam laporan. Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan laporan ya, hasil pengamatan. Jadi ada kriteria yang harus dipahami terlebih dahulu supaya bisa kita mengambil kesimpulannya. Yang pertama, kamu membaca keseluruhan teks secara seksama dan kemudian membaca setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu kamu ambil ide pokoknya ya. Kemudian coba mencatat kata kunci pada laporan. Terakhir itu membuat pernyataan sesuai informasi, sesuai ide pokok dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas ya. Itu kriterianya yang harus bisa kamu pahami. Jadi kata kunci itu merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Nah, demikian. Pahami dulu kriteria yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Anak-anak di sini ibu buat contoh membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Di sini ada tentang cerita kebun binatang. Ya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Ya, kebun binatang Ragunan di Jakarta. Jadi kebun binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di mana? Yaitu di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Siapa yang sudah pernah ke sana anak-anak? Nah, kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar luas ya. Dan banyak berbagai macam binatang di sana. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, itu gambaran sekilas tentang latar belakang kebun binatang Ragunan. Nah, informasi apa yang diperoleh setelah kamu membacanya teks yang ibu berikan ini, nak? Yang pertama, ya ibu kasih tahu ya, bahwa kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Itu informasi yang pertama yang kamu dapat. Yang kedua, kebun binatang Ragunan terletak di daerah mana? Daerah Ragunan, di mana itu? Pasar Minggu. Di mana Pasar Minggu? Di Jakarta Selatan. Nah, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, kebun binatang Ragunan didirikan pada tahun berapa, anak-anak? Ya, sudah kita baca tahun 1864 dan luasnya yaitu 140 hektar. Ya, sudah jelas di situ. Jadi informasi yang diperoleh dari teks bacaan yang ibu berikan tadi bahwa yang nomor 5, kebun binatang Ragunan merupakan habitat buatan bagi para hewan. Jadi semuanya sudah jelas ya. Jelas dipaparkan di situ, tinggal kamu mencari inti-intinya. Dan di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen.
semua dari nomor 1 sampai nomor 6 merupakan inti-inti dari teks bacaan yang sudah kamu baca, yang sudah Ibu berikan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak harus kamu baca dengan teliti sebuah teks itu supaya kamu lebih mengerti. Jadi informasi nomor 1 merupakan informasi utama atau ide pokok paragraf yang sudah Ibu berikan. Apa tadi informasi yang nomor 1? Kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Nah, itu dia nomor 1. Inti dari bacaan tersebut diambil dari paragraf pertama ya. Kemudian kata kuncinya yang sering muncul yaitu apa? Dari awal sampai akhir yang sering muncul kata kebun binatang. Berarti intinya itu adalah kebun binatang. Kenapa kebun binatang itu tempat tinggal berbagai jenis hewan? Mudah kan? Nah, informasi nomor 5 memperjelas ya, memperjelas informasi utama yaitu informasi nomor 1. Kenapa? Ya, di kebun binatang itu terdapat kurang lebih 295 jenis spesies binatang. Jadi, berdasar informasi yang tadi Ibu buat ide pokoknya dan kata kunci, maka kesimpulan paragraf dari hasil pengamatan yaitu kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Nah, sudah dapat? Sudah ketemu kata kuncinya nak? Sudah bisa mengambil informasi dari teks bacaan tersebut? Ya, selamat mencoba ya. Nanti tugasnya Ibu kasih di LKPD. Oke, selamat menyimak video dari Ibu ya. Terima kasih.